Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Hai kids. Nah, senang sekali kita hari ini berkumpul untuk beribadah bersama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu yuk. Oke, dilipat tangannya, ditutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk bersama-sama beribadah. Tuhan, Engkau yang beri kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan pada kami hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah kids, hari ini kita merayakan untuk hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi kita gak usah gentar ataupun khawatir. Karena Tuhan menjanjikan untuk memberikan seorang penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Nah, sama-sama kita nyanyikan biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk kita mau bangkit bersama, kita mau bergerak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah kids, kasih Tuhan itu bukan cuma gak beranjak dan gak bergoyang, kasih Tuhan juga tidak berkesudahan. Yuk kita sama-sama nyanyi lagi, kita puji Tuhan lagi. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja,
nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semuanya katakan selamanya. Nah, kids, kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita naikkan satu pujian ini. Yuk. Semuanya katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan pujiannya dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Selamat pagi anak yang terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Dan apa maknanya buat kita semua. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita ya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, tolong kami untuk mengerti dan taat melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini kita akan membicarakan satu tema yang penting sekali, yaitu saksi Kristus. Kenapa tema ini penting sekali? Karena tema ini adalah sebuah perintah dari Yesus sendiri. Tuhan Yesus kita itu, Dia tidak seterusnya mati. Dia mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Setelah Dia menampakkan diri kepada beberapa orang sehingga kelihatan betul bahwa Yesus itu bangkit, Yesus kemudian akan kembali ke surga. Nah, sebelum Yesus kembali ke surga, Yesus mengatakan satu pesan penting ini. Kita akan melihat pesan penting ini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ayo kita sama-sama buka Alkitab kita. Boleh kalian buka Alkitabnya yang bentuk buku atau juga boleh dari gadget masing-masing. Perhatikan ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Baik, sudah ketemu semua? Ya, mari bersama-sama kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Loh, saksi itu apa sih? Gitu ya. Kalau dalam sebuah persidangan, kalau kalian pernah lihat film-film ya, ada sidang, ada hakimnya. Nah, biasanya itu ada saksi. Saksi itu dipanggil untuk bercerita, tapi bukan bercerita yang tidak-tidak, bukan bercerita yang semaunya dia. Bukan. Saksi itu harus menceritakan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami, yang benar-benar gitu ya, kepada semua orang yang ada dalam ruangan itu. Jadi saksi tidak boleh berbohong. Saksi hanya menceritakan apa yang dia betul-betul lihat, apa yang dia betul-betul dengar, apa yang dia betul-betul alami. Loh, kalau Tuhan Yesus suruh murid-muridnya jadi saksi, dan aku ini juga adalah murid Yesus, orang yang percaya pada Yesus, berarti kan aku juga jadi saksi. Kalian semua adalah saksi, kita semua adalah saksi. Loh, bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku menjadi saksi? Nah, perhatikan ya, Tuhan Yesus memberikan sebuah hal yang menjadi syarat seorang saksi Kristus. Saksi Kristus itu bukan sembarangan. Aku mau cerita Yesus, mau cerita Yesus. Bukan begitu. Saksi Yesus itu adalah yang pertama, dia adalah seorang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan ini dinyatakan melalui turunnya Roh Kudus ke dalam hidupnya. Artinya, ketika kita menjadi percaya kepada Yesus dan kita bisa sungguh-sungguh bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita bukan orang yang percaya Yesus, maka kita tidak bisa menjadi saksi Kristus. Dengan pertolongan Yesuslah kita bisa menjadi saksinya. Bisa menceritakan tentang dia, menceritakan tentang kebaikannya. Lalu yang kedua, orang yang menjadi saksi itu harus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam iman kepada Kristus. Mari kita lihat di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Nah, ada dua ayat ya hari ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Roma 1 ayat yang ke-16. Apakah semua sudah menemukan? Ya, mari kita baca bersama-sama Roma 1 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita ulangi ya pembacaan ini. Roma 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Apa maksudnya memiliki keyakinan yang kokoh? Memiliki keyakinan yang kokoh artinya tidak malu kepada Injil. Tidak malu untuk percaya Yesus, tidak malu untuk menjadi seorang Kristen. Seorang yang tahu betul bahwa Kristus itu penting, Kristus itu hebat, Kristus itu adalah juru selamat. Dia akan sanggup menjadi saksi Kristus. Nah, perhatikan bahwa iman kepada Kristus atau Injil itu bukan hanya menyelamatkan orang tertentu, tapi semua orang, tapi banyak orang ya. Nah, mari kita memperhatikan kisah seorang yang bernama Paulus dan Stefanus. Seorang yang memiliki keyakinan yang kokoh kepada Injil, seorang yang ditolong oleh Roh Kudus sehingga mereka berani bersaksi. Nah, lalu saya akan mulai menceritakan kisah Stefanus ya. Stefanus itu adalah seorang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian dia menghadapi pertanyaan banyak orang. Apakah betul Yesus itu mati atau bangkit? Apakah betul dia adalah Tuhan? Dan Stefanus dengan yakin mengatakan betul, Yesus mati, tapi tidak seterusnya mati. Yesus bangkit dan dia adalah Allah yang menyelamatkan kita semua orang berdosa. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Orang-orang banyak yang tidak percaya. Hah? Manusia bisa bangkit? Manusia bisa menyelamatkan manusia? What?
Apa itu? Maka orang-orang yang tidak percaya ini kemudian mau membunuh Stefanus. Nah, pada saat itu ada seorang yang bernama Saulus atau disebut juga Paulus. Nah, dia ada di situ. Orang-orang yang mau membunuh Stefanus ini, mereka itu kemudian membuka jubahnya lalu dititipkan kepada Paulus itu. Lalu mereka ambil batu dilempari Stefanus sampai meninggal dunia. Paulus yang melihat itu merasa, wah, orang ini memang benar-benar orang salah. Temennya juga pasti orang yang salah. Tidak mungkin ada orang yang manusia yang biasa mengaku sebagai Allah. Tidak mungkin, ini cerita yang salah. Lalu Paulus berpikir, aku juga harus menghabisi semua orang yang lain yang percaya kepada Yesus. Tapi kalian perhatikan, ketika dia sibuk-sibuk mempersiapkan surat dari orang-orang penting untuk bisa menangkapi orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, hari itu ketika dia dalam perjalanan ke kota Damsyik, Tuhan itu menyatakan dirinya dengan sebuah sinar sangat terang. Lalu tiba-tiba Paulus jatuh di perjalanan karena bukan pingsan, tapi karena dia tidak kuat melihat sinar itu. Lalu ketika dia terjatuh itu, tiba-tiba ada suara mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus atau Paulus ini tahu betul, wah, ini bukan manusia biasa. Ini suara dari surga. Siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu, ini aku Yesus yang kau aniaya. Wah, Paulus sadar, aduh, aku salah. Aku salah. Betul, Yesus itu adalah Allah. Dia menjadi manusia. Sepertinya kok mustahil, tapi karena Allah dia bisa melakukannya. Dia bisa jadi manusia. Saat itulah Paulus atau Saulus ini kemudian dia bertobat. Lalu dia dibawa masuk ke kota dan kemudian oleh pertolongan Tuhan, seorang yang bernama Ananias mendoakan dia dan dia sembuh. Nah, sejak saat itulah anak-anak, Paulus atau Saulus ini kemudian memiliki sebuah keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan dan dia menceritakan tentang Yesus itu. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, mati untuk menggantikan hukuman dosa manusia. Supaya manusia yang percaya kepadanya itu tidak mendapatkan hukuman kekal di dalam neraka, diampuni dosanya dan bisa menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan di surga pada akhirnya. Nah, inilah saksi. Stefanus adalah saksi karena dia memiliki sebuah kekuatan dari Tuhan untuk menceritakan. Dia memiliki keyakinan, keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan. Paulus juga adalah saksi. Nah, perhatikan bahwa ini adalah kekuatan yang mendorong kita untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau Stefanus dan Paulus kan kita bilang, wah ini kan orang sudah dewasa, orang sudah hebat, bisa ngomong enak ya. Nah kalau kita anak-anak bagaimana? Masa kita mau bicara sama orang tua? Nanti kalau percaya, kalau nggak percaya, nah bagaimana? Tapi jangan khawatir. Tadi dikatakan ya, Kisah 1 ayat 8 bahwa Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Yang kedua yang harus menjadi respon kita, Roma 1 ayat 16 harus punya keyakinan dulu. Kita percaya bahwa Roh Kudus menolong, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Maka apa yang kita bisa lakukan? Saksi adalah menceritakan apa yang dilihat. Apa yang kalian lihat? Bahwa Tuhan menciptakan langit bumi ini dengan baik. Tuhan memelihara kehidupan kita. Ceritakan apa yang kamu lihat. Bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Kedua, ceritakan apa yang kamu dengar. Apa yang kamu dengar setiap hari melalui firman Tuhan. Apa yang kamu baca dari firman Tuhan. Apa yang kamu dengar dari apa yang setiap kali kita beribadah. Ceritakan kepada orang lain bahwa kamu mendengar Yesus adalah Tuhan. Kamu mendengar bahwa Allah itu baik. Ceritakan. Lalu ceritakan apa yang kamu alami ketika kamu berdoa Tuhan menjawab. Ketika kamu sedih, kamu mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Apa yang kamu alami ceritakan. Ketika mama papa sedih, katakan, mama papa aku juga pernah sedih. Tapi kalau aku doa sama Tuhan Yesus, Tuhan menghibur. Ada jalan keluar, mama papa juga pasti akan ditolong. Ceritakan apa yang kamu alami. Sekecil apapun itu, ketika kita menceritakan kebenaran tentang Tuhan kita, pengalaman bersama Tuhan, itulah kesaksian kita. Dimanapun kita berada, di rumah, atau ketika bertemu dengan teman-teman di sekolah, ketika ada dalam ruangan Zoom atau Google Meet, ketika kita diminta cerita tentang pertolongan Tuhan, ceritakan. Itu adalah saat kita bersaksi.
Jangan takut, jangan malu, karena pertolongan kita berasal dari Allah sendiri, dari Roh Kudus, dari Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun kami masih muda, kami masih kecil, Tuhan, Engkau sudah memanggil kami menjadi saksi-Mu. Karena kekuatan kami bukan pada kepintaran kami, kekuatan kami bukan karena usia kami, kekuatan kami berasal dari Roh Kudus. Kekuatan kami adalah karena Kristus yang sudah mati dan menebus hidup kami. Karena itu Tuhan, sekalipun kami masih muda, masih kecil, di tengah keluarga, di tengah sekolah, di tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami, berikan kami ya Tuhan, kesempatan, kemampuan, dan juga keberanian untuk menceritakan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami alami melalui pengalaman-pengalaman bersama dengan Yesus Kristus seumur hidup kami. Dalam usia yang masih muda ini kepada orang lain. Kami ingin Tuhan Engkau memakai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Bagaimana caranya, Losabi? Persembahan bisa ditransfer ke rekening atas nama GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Oke kids, ibadah kita hari ini sudah berakhir. Tapi jangan lupa, besok minggu kita masih tetap ada ibadah. Oh iya, buat kalian semua yang merasa terberkati, jangan lupa buat share link dari video ini ke teman dan saudara kalian yang belum beribadah. Happy Ascension Day! God bless you. Bye-bye.